Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Aristian, calon guru penggerak Angkatan 11, SD Negeri 18 Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, serta memiliki tujuan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan restitusi. Kasus pertama, siswa kerap terlambat masuk ke kelas pelajaran PJOK setelah istirahat. Erma, tahu tidak kenapa Pak Ander memanggilnya? Karena saya terlambat masuk kelas, Pak. Betul. Menurut Erma, terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak, Pak. Saya minta maaf. Saya mengaku salah. Tidak apa-apa, Erma. Semua orang pernah berbuat salah. Tidak ada yang sempurna, nak ya, di dunia ini. Bahkan Pak Ander ini sendiri sering melakukan kesalahan seperti yang Erma lakukan. Tapi Bapak tidak tertarik siapa yang salah di sini, nak ya. Kan Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ander yakin Erma pasti memiliki alasan kenapa Erma sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Coba Erma ceritakan kepada Pak Ander kenapa Erma sering terlambat. Saya keasikan bermain sama teman, Pak. Sebelum jalan ke kantin, jadi saya makan dan minum. Sudah hampir bunyi bel, makanya saya terlambat. Bermain bersama teman itu memang mengasihkan Erma ya. Erma pasti sangat menyukainya. Adakah solusinya untuk Erma? Bagaimana Erma bisa bermain bersama teman, jajan di kantin, tetapi Erma tidak terlambat masuk ke kelas? Ada, Pak. Saya harus membagi waktu lebih baik. Kapan Erma akan memulainya? Mulai besok, Pak, saya akan berusaha dan berkomitmen untuk datang tepat waktu. Baik. Erma masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama? Masih, Pak. Kira-kira menurut Erma keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Betul. Selanjutnya Erma ingin menjadi pribadi yang seperti apa sih? Saya lebih ingin menghargai waktu, menghargai diri saya, dan juga menghargai orang lain. Bapak guru dan selalu datang ke waktu. Baik, berarti kita sudah mendapatkan solusinya Erma ya. Bapak yakin Erma dapat menanamkan nilai kebajikan ini dengan baik dan Erma dapat membagi waktu dengan lebih bijak. Baiklah Pak, terima kasih. Sama-sama Erma. Sekarang Erma sudah dapat bermain bersama teman-teman kembali ya. Kasus kedua, mengobrol dengan teman saat siswa lain sedang presentasi. Selamat pagi, Rehan, Rahmat. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Baik, Pak. Ada apa memanggil kami? Begini,
Pada saat pelajaran Bapak tadi, Bapak perhatikan kalian asik sekali mengobrol, padahal ada teman kalian sedang melakukan presentasi. Iya Pak, kami minta maaf ya Pak. Baiklah, Bapak ingin bertanya, menurut kalian, mengobrol tapi ada teman kalian yang sedang melakukan presentasi itu, apakah itu hal yang baik untuk dilakukan, Nak? Tidak Pak, presentasinya jadi terganggu karena kami. Rahmat sih Pak mengajak saya mengobrol duluan. Maaf Pak, lain kali saya tidak akan mengulanginya. Baiklah, Bapak tidak mencari siapa yang salah ya. Berbuat salah itu hal yang wajar dan setiap orang pasti pernah melakukannya. Bahkan Bapak sendiri pun sebenarnya suka sekali bercerita. Nah, Bapak mengerti pasti kalian punya alasan kenapa kalian melakukannya. Coba kalian ceritakan kepada Bapak, apa sih yang kalian bahas pada saat kalian bercerita tadi, Nak? Kami membahas masalah kegiatan lomba kemarin Pak di Pulau Panggung. Rahmat kan tidak ikut, jadi dia sangat penasaran. Jadi saya menceritakan keseruannya itu. Ya Pak, saya tidak sabar mendengar cerita Rehan. Wah, pasti seru sekali ya perlombaan 17 Agustusan di Pulau Panggung. Pasti tidak hanya Rahmat Rehan ya yang ingin mendengarkan cerita kamu. Teman-teman yang lain yang tidak ikut pasti ingin juga mendengarkannya. Tapi, bisakah kita menyelesaikan masalah ini, Nak? Bisa Pak. Baiklah, menurut kalian, adakah solusi bagaimana kalian bisa bercerita tetapi tidak mengganggu pada saat teman kalian melakukan presentasi? Kami akan menunggu sampai pelajaran selesai jika ingin mau bercerita. Betul sekali. Jadi jika ingin bercerita, kalian akan menunggu waktu selesai. Berarti kalian sudah tahu ya kapan waktu yang tepat untuk kalian bercerita. Nah, sudah ya. Nah, kebetulan sekali minggu depan sekolah kita akan mengadakan perlombaan bercerita dalam rangka HUT RI 17 Agustus. Jadi setiap anak akan memiliki kesempatan untuk bercerita. Nah, di sana mereka akan bercerita dan kalian maksud Pak akan bercerita pengalaman-pengalaman menarik kalian. Bagaimana? Baiklah Pak, pasti nanti sangat seru sekali dan banyak pengalaman seru-seru dan menyenangkan yang ingin saya sampaikan dan teman-teman ceritakan. Nah, kembali lagi ke permasalahan kalian tadi, Bapak ingin menanyakan, kira-kira keyakinan kelas apa sih yang menunjukkan perilaku baik ya pada saat teman kalian sedang melakukan presentasi? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Betul sekali. Apakah kita perlu melakukan hal tersebut? Perlulah Pak. Kenapa? Apakah itu penting untuk kalian? Ya Pak, jika ingin dihormati maka kita menghormati orang lain. Dan jika ingin mudah pelajaran dengan mudah, kita harus fokus saat belajar. Betul sekali Rehan ya. Jadi kita pasti tidak enak apabila kita sedang presentasi, tapi teman kalian mengobrol ya. Nah, jika kalian sedang presentasi, apakah kalian tidak kesal melihat teman kalian mengobrol? Pasti kesal lah Pak. Nanti kan nanti presentasinya jadi terganggu kalau orang lain ribut. Benar juga ya Pak. Baik. Lalu Rehan dan Rahmat ingin jadi murid yang bagaimana sih? Saya ingin dihargai orang lain juga Pak. Saya jadi mengerti. Mulai sekarang saya akan menghargai orang lain dan fokus saat belajar. Saya juga Pak. Baiklah, berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Harapan Bapak ke depannya Rehan dan Rahmat akan menjadi pribadi yang baik lagi ya. Ya Pak. Baik. Jadi sekarang Rehan dan Rahmat sudah boleh kembali ke kelas lagi ya. Berikut ini adalah tanggapan siswa. Hai, saya Erma dari kelas 6. Saya sangat senang dengan cara Pak Ander menyelesaikan masalah. Beliau tidak langsung menghukum saya, tetapi membantu saya untuk mencari solusi. Terima kasih. Halo, saya Rahmat dari kelas 6. Saya sangat senang dengan cara Pak Ander menangani kasus. Beliau tidak menyalahkan saya, namun dia mencarikan saya solusi agar saya bisa memperbaiki masalah saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rehan, saya dari kelas 6. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Ander
karena telah mengajarkan saya dan memberi solusi di saat saya bermasalah tanpa dihakimi saya terlebih dahulu. Demikianlah contoh penerapan segitiga restitusi pada dua kasus yang sering terjadi di sekolah. Saya Ander Aristian mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.